Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali walaupun lewat dunia maya ya. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Ayo selalu lakukan 3M ya bila ingin berkegiatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Cuci tangan dengan sabun pada air mengalir sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Nah, kalau sudah cuci tangan, mari kita bersiap memulai pembelajaran. Mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Mintalah bantuan kepada ayah atau ibu atau kakak atau bahkan mungkin teman atau tetangga untuk bersama-sama mendampingi kalian selama melakukan kegiatan pembelajaran. Jangan lupa ya, ucapkan tolong bila meminta bantuan. Ucapkan maaf bila melakukan kesalahan dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Hari ini kita akan belajar mengenai politik luar negeri Indonesia. Kalian tahu politik luar negeri Indonesia itu seperti apa? Politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Bebas artinya Indonesia tidak boleh memihak salah satu negara yang sedang berkonflik. Berkonflik itu bertikai atau berperang. Sedangkan aktif artinya Indonesia berperan serta membantu negara yang sedang membutuhkan bantuan. Misalkan terkena bencana alam. Di dalam lingkungan ASEAN, Indonesia selalu berpartisipasi memberikan bantuan sosial dan kerjasama budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN. Dalam bidang ekonomi, peran Indonesia lebih banyak lagi karena merupakan negara yang mempunyai potensi ekonomi terbesar. Apa saja peran Indonesia dalam bidang ekonomi? Mari kita saksikan ya, kita akan siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peran penting Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara rinci ya setelah melihat video ini ya. Persoalan di bidang ekonomi masih menjadi fokus utama ASEAN. Bidang masalah ini terbilang komplikatif untuk mengatasinya. Para negara anggota pun melakukan kerjasama. Kerjasama yang pertama yaitu di sektor industri. Untuk sektor industri, kerjasama dibangun melalui AICO. Kerjasama tersebut tersebar di beberapa kawasan. ASEAN Aceh Fertilizer Project, pabrik pupuk di Aceh, Indonesia. Kemudian ada ASEAN Urea Project, pabrik pupuk urea di Malaysia. Selanjutnya ada ASEAN Copper Fabrication Project, pabrik industri tembaga di Filipina. Ini bisa disaksikan gambarnya. Selanjutnya ada ASEAN Vaccine Project, produsen vaksin di Singapura. Vaksin. Selanjutnya ada Rock Salt Soda Ash Project, produsen abu soda di Thailand. Selanjutnya itu dia 5 contoh kerjasama negara ASEAN di sektor industri melalui AICO. AICO tulisannya AICO. Selanjutnya mari kita lihat bentuk kerjasama di sektor lainnya. Yang kedua,
kerjasama di sektor cadangan pangan. Thailand dan Vietnam dikenal sebagai lumbung padi ASEAN, tetapi tidak hanya keduanya, beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura juga berperan sebagai penyedia cadangan makanan darurat. Yang ketiga, kerjasama melalui kawasan perdagangan bebas ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Ini perdagangan bebas di kawasan ASEAN. AFTA merupakan salah satu bentuk kerjasama yang membantu para produsen di sektor produksi lokal mendapat fasilitas. Secara tidak langsung, AFTA juga membantu meningkatkan daya saing produk lokal dari masing-masing negara di pasar ASEAN. Yang keempat, kerjasama di bidang ekonomi pariwisata. Bagi Indonesia, kerjasama di sektor pariwisata mungkin menjadi fokus utama. Selain banyak menyerap tenaga kerja, pariwisata juga menjadi penopang ekonomi terbesar baik bagi Indonesia maupun beberapa negara ASEAN lainnya. Kerjasama di sektor ini bisa memajukan budaya dari masing-masing negara, mengingat budaya merupakan daya tarik tersendiri bagi turis dan sektor pariwisata itu sendiri. Di luar sektor pariwisata, ajang pagelaran olahraga juga bisa menjadi daya tarik bagi para turis. Sektor kerjasama di bidang ini bisa dikatakan sebagai salah satu program yang menarik perhatian. Salah satunya yaitu melalui pagelaran Southeast Asian Games atau SEA Games yang menjadi perayaan olahraga 2 tahun sekali. Yang kelima, dibentuknya pusat promosi ASEAN. Promosi, menawarkan. Meskipun ASEAN sudah cukup dikenal oleh negara-negara luar, namun eksistensi dan pasar ASEAN harus tetap dipromosikan. Promosi ini bisa berkaitan dengan beberapa sektor strategis seperti perdagangan, pariwisata. Saat itu, pembukaan pusat promosi ASEAN dilakukan di Jepang. Diharapkan negara yang mempunyai pertumbuhan cepat hampir di berbagai sektor ini bisa membantu peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN. Nah, itu tadi 5 kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan beberapa contohnya. Kedepannya pasti akan banyak program dan kerjasama lainnya yang terjalin antara sesama anggota ASEAN. Lalu, apa saja peran Indonesia di bidang ekonomi ASEAN? Nah, yang pertama, mendukung terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Yang kedua, ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN. Yang ketiga, ikut serta dalam melakukan kerjasama di sektor industri, salah satunya ASEAN Aceh Fertilizer Project. Indonesia sebagai salah satu pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara tuan rumah KTT ASEAN. Ini menjadi tuan rumah KTT ASEAN juga. Berperan aktif dalam AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Ya, kalau sudah ini tahun 2020 sudah diterapkan AFTA, perdagangan bebas di ASEAN. Nah, alhamdulillah kita sudah mengetahui banyak kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN serta posisi dan peran dari Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Terima kasih. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi menyaksikan materi, sebagai evaluasi jawablah soal-soal berikut. Yang pertama, mengapa di era globalisasi ini negara ASEAN perlu mengadakan kerjasama dalam bidang ekonomi? Yang kedua,
Sebutkan proyek kerjasama ekonomi dalam bidang industri. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan AFTA? Yang keempat, mengapa sektor pariwisata menjadi fokus utama dalam bidang ekonomi? Yang kelima, mengapa perlu dibentuk pusat promosi ASEAN? Nah, itu ya. Silakan tulis jawaban kamu di buku tulis atau buku tugas, kemudian dipaparkan, dibaca. Nah, nanti bila sudah selesai, nanti akan diberikan penilaian. Terima kasih kepada Nana yang mengerjakan tugasnya tepat waktu. Bapak juga sampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, kakak, atau bahkan mungkin teman-teman yang sudah membimbing dan menemani, ya, sehingga pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Guru selalu berdoa agar kalian bisa menjadi anak-anak yang pintar, berguna untuk agama, nusa, dan bangsa, menjadi generasi penerus bangsa ini. Mudah-mudahan pembelajaran ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.